Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Cerita tentang seorang yang terlahir kembali sebagai Noah Ararat, pangeran kekaisaran ke-13. Di waktu kelahirannya, dia melihat status miliknya dengan nama masih kosong dan level 1 yang bisa naik sampai level tidak terbatas. Wanita cantik di hadapannya ini adalah ibunya. Di dekatnya ada sang kaisar yang memberinya nama Noah Ararat. Dengan begitu status langsung terupdate dengan nama serta gelarnya sebagai pangeran ke-13. Noah yang memiliki afinitas elemen air diberikan wilayah Almeria sebagai wilayah kekuasaannya karena di sana adalah tanda tempat para klan air tinggal. Setelah diberikan itu, pada start airnya ada tanda plus S. Seorang bernama Cross ditugaskan kaisar melihatkan status milik Noah. Start air yang tadinya E plus S sekarang terlihat SS. Melihat itu, yang berada di ruangan pada terkagum, termasuk sang kaisar. Ini pertama kalinya ada yang mencapai SS di usia segini. Noah sendiri masih bingung, tapi dia mengerti telah dilahirkan kembali. 6 tahun setelah reinkarnasi Noah, dia menyadari sesuatu. Statnya yang dia lihat seperti ini, sementara tampilan yang dilihat orang lain seperti ini. Noah merasa ini berubah tergantung bawahannya. Contohnya, huruf S pada elemen air yang berasal dari dirinya sebagai penguasa Almeria. Penambahan lainnya berasal dari para pelayannya, sehingga dia anggap dia bisa menjadi lebih kuat dengan mendapatkan lebih banyak bawahan. Pelayannya yang bernama Evelyn, ahli dalam keramah tamahan, mengabarkan putra mahkota dan pangeran keempat datang berkunjung. Pergilah Noah ke tempat mereka. Ohayou gozaimasu, Aniue. Oh, kita ka. Pangeran kedua menyandang gelar putra mahkota bernama Albert Ararat. Pangeran keempat Henry Ararat. Kedatangan mereka buat memberikan Noah hadiah. Hadiah dari Albert. Seseorang masuk membawa peti yang mengeluarkan aura seram, sementara yang membawanya terlihat kecapean dan ketakutan setengah mati. Dia disuruh Albert membuka petinya. Noah terkejut, dia seperti melihat arwah orang mati dari aura pedangnya. Noah sebenarnya ragu memegangnya, namun dia tidak bisa menolak hadiah dari putra mahkota. Oh, sasuga da na. Albert kagum Noah bisa memegangnya. Dia beritahu nama pedangnya adalah Leviathan, pedang sihir air terkuat di kekaisaran. Sudah 120 orang lebih yang tewas saat mencoba menguasainya. Dikatakan yang tidak ditakdirkan memegangnya akan dibunuh saat mengangkatnya. Bahkan bagi kebanyakan orang mengangkat petinya saja sudah menyiksa mereka. Jelas itu mengejutkan Noah. Pedangnya hampir terlepas dari genggamannya. Setelah memuji Noah, Albert pergi. Noah yang ditinggalkan hanya bisa mengumpat dalam hati padanya. Malam hari, pelayannya yang bernama Zoe izin meminta cuti. Alasannya baru-baru ini terjadi banjir di kampung halamannya. Ladang miliknya hilang. Ibunya yang tinggal sendirian sekarang menganggur. Dan dia diminta kerabatnya bekerja sebagai pemuas adik kecil bapak-bapak. Noah tidak ingin mencemari statusnya. Jadi dia akan mempekerjakan ibunya Zoe sebagai pemegang kunci gerbang belakang. Serta memberikan rumah untuk Zoe dan ibunya. Lalu Noah menyuruh Dylan membeli sebanyak mungkin tanah di wilayah Doso yang terdampak banjir. Sebarkan rumor yang membelinya adalah seorang pedagang yang melihat ladang yang sudah hancur. Noah tahu akan banyak penjahat yang mencoba menipu mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi sebelum itu terjadi, Noah mau mengamankan semuanya dulu. Walau Dylan bilang biayanya sekitar 700.000 ren, Noah tetap memerintahkan membelinya. Sebagai perbandingan, rata-rata pendapatan tahunan pria dewasa di ibu kota hanya 120 ren, sedangkan pelayan Noah 8.000 ren. Makanya mereka terkejut Noah tetap mau membelinya.
Noah sekarang hanya memiliki sekitar 500.000 ren. Untuk sisanya, Noah perintahkan menjual tanah di selatan ibu kota, tanah hadiah dari sang kaisar. Dylan peringati, menjual tanah itu tanpa izin kaisar bisa dianggap kejahatan terhadap keluarga kekaisaran. Noah telah memperhitungkannya, dia sendiri akan menghadap kaisar untuk terima teguran. Noah katakan, dia memiliki kewajiban menyelamatkan warganya. Terkadang harus berkorban demi sebanyak mungkin rakyatnya. Mereka kagum dan berterima kasih pada Noah, terlebih mereka berdua sama-sama berasal dari Doso. Besoknya, Noah pergi ke Doso. Tempatnya terlihat hancur. Noah sadar akan banyak yang tidak memiliki surat tanah. Jadi Noah perintahkan Dylan ke kantor pemerintah untuk membeli tanah berdasarkan daftar. Noah memasuki wilayah terdampak dengan menyamar. Di sana ada pembagian makanan dari kekaisaran, tapi makanan yang tidak layak. Meski begitu, para warga tidak bisa menuntut karena ini pemberian. Muncul penjabat pemerintah setempat, namanya Garil. Kunjungannya melakukan inspeksi. Meski dia tahu ini makanan basi, dia tetap membiarkannya. Di saat Garil mau diantarkan ke lokasi jamuan untuknya, Noah memilih bergerak. Noah tanyakan apakah kau mempekerjakan mereka demi keuntungan? Melihat bocil begini, Garil tertawa. Dia bermain kata-kata dan mentertawakan Noah bersama bawahannya. Noah katakan, kau telah melakukan kejahatan. Di saat yang bersamaan, Leviathan bereaksi terhadap emosi Noah. Garil tidak terima, dia mencabut pedangnya. Leviathan! Para kesatria di sana mau melawan Noah, Leviathan menggabung. Untung cepat dikendalikan Noah ke arah tanah. Mate! Tembakan ke tanah itu membuat lubang besar yang sangat dalam. Bunyi besarnya membuat orang datang berbondong-bondong, termasuk Kapten Kesatria wilayah Doso, Rowan. Bawahannya Garil meminta bantuan padanya, memberitahukan Tuan Garil dibunuh sama bocah itu. Begitu melihat Noah, Rowan langsung berlutut sambil menyambut Noah dengan menyebut status dia sebagai pangeran ke-13. Rowan meminta maaf atas tidak menyambut Noah, mengatakan kalau dia baru ditugaskan di sini atas arahan Pangeran Henry. Mengetahui Noah adalah pangeran, yang lain juga ikut berlutut pada Noah. Noah memberitahukan kejahatan Garil beserta anak buahnya, menyuruh Rowan menghukum mereka. Lalu Noah mengatur ulang pembagian makanan. Setelah urusan di sini beres, Noah kembali ke ibu kota Kekaisaran Miris atas panggilan kaisar. Kekaisaran Miris adalah sebuah negeri kesatria. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan, pusat budaya, dan pusat finansial, sehingga disebut sebagai kota paling makmur di dunia. Istananya sendiri terletak di pegunungan yang terjal. Noah menghadap sang kaisar atas penjualan tanah tanpa seizinnya demi membeli seluruh desa di Doso yang terdampak banjir. Noah sudah menantikan hukumannya, tapi kaisar justru berterima kasih padanya dan memuji tindakannya. Kaisar penasaran kemampuan Noah setelah memakai Leviathan. Subarashi. Dia kagum lagi, elemen air Noah sekarang SSS, sementara yang dilihat Noah E+SS. Tanda plus adalah penambahan start dari bawahannya, penambahan 1S lagi pada elemen airnya berkat mengendalikan Leviathan. これからも世の力になってくれ。はい。 Selesai menemui kaisar, Noah melihat hal-hal di ibu kota. Dia pergi melihat penyanyi populer bernama Alize. Di tengah Noah menikmati nyanyiannya, datang sekelompok orang mengganggu pertunjukan. Ketua mereka menarik baju Alize, mengatakan Alize tidak akan melunasi hutang orang tua dengan cara ini. Harus dia menggunakan tubuh. Penonton tertunduk tampak takut. Tidak ada yang berani menolong Alize yang ketakutan. Hingga Noah muncul di panggung menyebutkan pasal kejahatan mereka. Mereka berakhir lari ketakutan. Noah membeli tempat ini 1.000 rens, menyuruh pemilik tempat ini terus mengelola dan usir orang-orang bermasalah yang datang. Lalu Zoe memberikan kartu identitas Noah. Dia langsung terkejut sambil terucap pangeran ke-13.
Noah memuji nyanyian Alice, mengatakan akan memberikan gaji 25 ren setiap bulan pada Alice, jadi Alice bisa bernyanyi tanpa khawatir. Akan dia tambah biaya jika kemampuan Alice meningkat. ありがとうございます。 Pulangnya, kelompok penagih hutang pada Alice bersujud di depan gerbang kediaman Noah, lengkap dengan bos mereka untuk meminta maaf pada Noah. Noah menyuruh bawahannya mengusir mereka agar mereka mengira Noah masih marah pada mereka. Henry datang berkunjung. Kedatangannya untuk membicarakan pedang sihir Leviathan pemberian putra mahkota. Seperti kata Henry sebelumnya, pedangnya memang punya kesadaran sendiri. Henry tanyakan bagaimana Noah membawa pedangnya, soalnya pedangnya terlihat besar dibandingkan ukuran tubuh Noah. どこから出した？ 袖に隠していました。こうやって。 Noah katakan pedang ini yang mengajarkannya caranya. Henry terkesima di buahnya. Dia ceritakan Leviathan telah diisolasi sebagai harta nasional selama 2 abad. Tidak ada catatan mengenai penggunaannya. Noah menghadiri pesta dari Perdana Menteri ketiga Ray Dog. Kedatangannya disambut meriah para tamu undangan. Ray Dog menanyakan tentang pedang yang dibawa Noah. Noah memberitahu kalau ini Leviathan, hadiah dari putra mahkota. Ada satu orang yang tidak sengaja mengatakan itu palingan cuma replika mainan saja. Perkataannya itu terdengar oleh Noah dan Leviathan bereaksi terhadap penghinaan pada tuannya. Ray Dog menyanjung kehebatan Noah dalam menggunakan kekuatan Leviathan. Mereka yang sempat merasakan kematian ikut menyanjung Noah dan mendapat tepuk tangan yang meriah. Mereka anggap satu kata dari Noah tadi menyelamatkan hidup mereka. Dalam pesta, satu persatu menyapa Noah sambil memperkenalkan diri mereka. Salah satu dari mereka, Byron Allen, kepala perusahaan Allen, bersama putrinya Cindy Allen. Dari melihat saja, Noah menyadari Cindy putri angkat dan dulunya budak. ご存知だったのですか？ Byron terkejut Noah mengetahuinya. Dia pun membenarkannya, memberitahu awalnya dia membelinya untuk dijadikan budak, tapi Cindy belajar cepat sehingga dia mendidiknya sebagai putri angkat. Noah tertarik dengan kisahnya ini. Dia pun mengundang Byron ke kediamannya. はい、喜んで。では、失礼いたします。 Alasan lain Noah tahu Cindy bukan putri kandung Byron karena Noah sadar dari awal Cindy melindungi Byron. Saat Noah sedikit mengeluarkan kekuatan Leviathan, Cindy langsung bersiaga. Ray Dog begitu terkesan dengan pengamatan Noah. Di saat jalan-jalan, Noah berjumpa dengan pangeran ke-8, Oscar Ararat. Melihat Noah yang sendirian, Oscar mengajak jalan-jalan melihat barang antik di Jalan Kobal. Oscar tidak menemukan barang yang menarik baginya. Sedangkan Noah menemukan buku yang membuat tanda plus F muncul di start anginnya saat menyentuh bukunya. Rupanya ini buku sihir dari penyihir legendaris Andrea yang dibeli hanya dengan 3 rens. Oscar yakin buku ini asli kalau berdasarkan harga setara dengan 1000 rens. Jadi Oscar mengatakan Noah telah menemukan harta karun. Teringat tanda plus, Noah langsung mengarahkan pedang ke bukunya. Karena hanya makhluk yang memiliki kehendak sendiri yang bisa menambah statusnya. Ya artinya buku ini juga memiliki kesadaran. Dari bukunya keluar semacam roh kegelapan. Oscar tampak pucat. Dia menyuruh Noah lari. Dia beritahu kalau buku ini adalah kitab terlarang berisi jiwa sang penyihir yang tersegel di dalamnya. Bentuk ini adalah perwujudan dendam dari penyihir agung penguasa angin. Satu ayunan menghancurkan jiwanya. Start plus angin pada saat Noah menghilang. Dan tidak terjadi kerusakan apapun karena Noah menembakkannya ke arah atas. Oscar kagum dengan Noah. Di umur segini sudah bisa membuat keputusan cepat. Selain itu, tidak menyangka Noah sekuat ini. Pemilik tempat penjualan barang antik di jalan ini mendatangi mereka, namanya Alan Barley. Dia mau menunjukkan suatu barang setelah melihat kehebatan Noah tadi. Barangnya, cincin, dikatakan hanya akan menunjukkan wujud aslinya kepada pemilik yang diakui. Selama ini, dia sudah menunjukkan pada banyak orang, tapi cincin ini tidak bereaksi. Saat dia mencoba membuangnya, cincinnya malah kembali lagi ke tempat awal. Jadi dia yakin ada sesuatu pada cincin ini.
新たな持ち主と承認。鎧か。鎧だと。Cincinnya membentuk zirah yang pas dengan Noah. Melihat ini, Oscar membelinya sebagai hadiah buat Noah. Oscar melakukannya karena terkesan pada Noah. Mereka kembali turun dari kereta kuda Oscar. Si botak sebelumnya menyerang Noah. Cincin armor terhubung dengan Leviathan. Dari perwujudan cincinnya, Leviathan membentuk perisai otomatis. Melihat pertahanan otomatis ini, Oscar tambah dibuat terkesan. Kekaisaran ini, para pangeran diberikan wilayah kekuasaan masing-masing agar mereka belajar mengenai urusan pemerintahan. Atas itu, rakyat di setiap wilayah menghormati pangeran yang menjabat sebagai tuan mereka seperti raja. Sama halnya dengan seorang gubernur wilayah Holljoy, Dan Barley. Dan menemui Noah yang dia hormati. Dan memberitahu pekerjaannya di Holljoy tidak berjalan lancar. Holljoy sendiri adalah wilayah penghasil gandum subur di tikungan sungai besar, jadi sering menderita banjir. Dad yang berasal dari Almeria, wilayah klan air, ditugaskan kaisar sebagai gubernur Holljoy dengan harapan Holljoy bisa distabilkan. Ada masalah saat dia bekerja, dananya tidak turun, dan dia tidak bisa memakai dana sembarangan. Harusnya dana sudah disiapkan karena ini perintah kaisar. Namun Menteri Keuangan terus mencari-cari alasan sehingga dananya tidak bisa cair. Noah langsung paham situasinya. Dia pun mengajak Dad mengunjungi Menteri Keuangan, Maverick. Tidak seperti para menteri lain, Maverick bersikap santai pada Noah seolah status Noah tidak lebih tinggi darinya. Dia malah enak-enakan bahkan tidak menghormati Noah. Noah menanyakan soal alasan pencairan dana penanganan Holljoy yang ditunda. Maverick tidak mau mengatakannya. Malah kata-katanya seperti apa yang dimengerti anak kecil. Setelah ditekan Noah, dia membuat alasan kalau Holljoy yang terkena banjir parah tahun lalu menerima kebaikan kaisar untuk pembebasan pajak. Jadi harusnya Holljoy menggunakan uang pajak itu buat menstabilkan wilayah. Noah merasa diremehkan lagi. Ditekankan kalau kaisar membebaskan pajak bagi Holljoy karena mereka tidak punya uang buat bayar pajak. Noah memberinya tekanan dengan mengatakan Maverick seolah menyebut kaisar orang yang bodoh. もう一度言う。俺を舐めてるのか。Maverick dibuat pucat. Dia berlutut pada Noah sambil meminta maaf. Lalu menyuruh bawahannya salurkan dana buat Holljoy. なんてお人だ。一歩も動くことなく財務省を屈服させてしまった。 Dad berlutut pada Noah, berterima kasih sekaligus meminta maaf telah membuat Noah melakukan pekerjaan ini. Selesai urusan dengan Menteri Keuangan, Noah dipanggil kaisar. Kaisar memuji Noah dalam membantu Holljoy, apalagi sampai mengalahkan Maverick. Noah agak kaget, padahal itu baru saja terjadi. 情報は武器だ。常に磨く癖をつけるといい。 Kaisar lalu memegang kepala Noah, mengungkapkan keterkesannya terhadap Noah yang bisa melakukan semua ini di umur 6 tahun. Kaisar penasaran dengan kekuatan Leviathan yang selalu dia dengar. Dia pun meminta Noah berlatih dengan pendekar pedang terkuat kekaisaran Damian Noble. Sampai saat ini, belum ada yang menandingi Damian dalam adu pedang. Damian juga telah mendengar kekuatan Leviathan di tangan Noah. Untuk itu mengajukan pada kaisar sebuah duel resmi dengan pangeran Noah. Awalnya kaisar tidak mengizinkannya karena Noah masih 6 tahun. Damian katakan tidak bisa menilai dari penampilan saja. Atas itu kaisar mengizinkannya. Sebelum dimulai, ingatan Leviathan tentang semua penggunanya di masa lalu mengalir ke dalam ingatan Noah. Setelah dikalahkan, Damian katakan pada kaisar kalau tidak ada yang bisa dia ajarkan pada pangeran Noah. Dia sampai bilang kemampuan Noah sudah berada di tingkat seorang ahli pedang. やるではないか、すごいぞ、ノア。 Atas itu, kaisar menjadikan Noah sebagai juri utama dalam ujian seleksi kesatria tahun ini. Sebenarnya yang berpartisipasi di ibu kota adalah para pemenang di tiap penyisian di masing-masing wilayah. Namun Noah meniadakan penyisian wilayah, mengganti dengan mengadakan seluruh pertarungan di ibu kota agar bisa dia amati dan nilai seluruhnya, dan tidak ingin ada kandidat kuat yang tersingkir karena alasan sepele.
Pulangnya, Noah mendengar dari Zoe bahwa desanya hanya bisa mengirim satu kesatria yang menjadi harapan para desa. Tidak bisa mengirim banyak karena biaya perjalanan dan biaya di ibu kota yang mahal. Hal ini membuat Noah juga akan menanggung biaya semuanya, mulai dari perjalanan sampai penginapan. Noah memerintahkan Dylan mencari bangunan di ibu kota buat asrama para peserta. Untuk makanannya, Noah bicara dengan Byron. Sebagai seorang pedagang handal, tentunya Byron memiliki maksud tersembunyi. Hal itu disadari oleh Noah sehingga Byron kagum lagi sama Noah. Byron membicarakan ujian para guru tanpa pegawai istana yang dijalankan dalam skala yang sama dengan ujian seleksi kesatria. Byron mau menempatkan orangnya, jadi dengan gugup menanyakan kriteria perekrutannya. Noah sadar tujuan Byron. Jika ada orangnya di sana, dia bisa mendapatkan informasi baru pertama kali. Terlebih jika orangnya menemani Kaisar di malam hari sebagai selir, itu akan sangat menguntungkannya. Perempuan di istana terbagi menjadi 4 tingkat. Pertama, pelayan istana, lalu selir, di atasnya ada istri, dan pemegang kekuasaan adalah pemaisuri. Noah menyetujuinya, tapi dengan beberapa syarat. Byron sangat berterima kasih, ditambah kekagumannya pada Noah. Dia bersedia menjadi bawahan Noah dan menempatkan lambang pangeran ke-13 di perusahaan dagang miliknya. Menerima Byron sebagai bawahannya membuat stat kecerdasannya bertambah plus F dan elemen rohnya juga plus F yang kemungkinan itu dari Cindy. Tiba-tiba, satu es pada elemen airnya memudar. Noah pikir terjadi sesuatu pada Almeria. Noah memutar balik kereta kudanya menuju istana kekaisaran menemui Kaisar. Noah katakan telah terjadi sesuatu di Almeria. Kaisar tidak menyangka Noah mengetahuinya. Kaisar sendiri masih belum yakin dengan tanda-tanda yang dia ketahui. Namun setelah bawahannya berbisik padanya, tanda-tanda itu terjadi juga, yaitu pemberontakan di Almeria. Kaisar kagum Noah mengetahuinya duluan. Dia pun menanyakan pada Noah seberapa parah pemberontakannya. Berdasarkan standnya yang hanya menurun 1 tingkat, Noah katakan skala pemberontakannya masih kecil. Kaisar membenarkannya. Dari laporan bawahannya, ada sekitar 5.000 pemberontak. Kaisar menanyakan apakah Noah akan menumpasnya. Noah mengerti dengan usianya yang sekarang, sulit membuat orang-orang mengikutinya. Maka dari itu, Noah meminta Kaisar menugaskan 1 pangeran. Dan Noah ingin itu Pangeran Henry. Dengan alasan, Henry yang paling bijaksana dari semua pangeran dalam situasi ini. Kaisar memuji pilihan Noah. Dalam perjalanan kembali, Leviathan mendeteksi ada serangan. Noah langsung keluar dan menjauh dari kereta agar tidak melibatkan Henry. Hal itu membuatnya terjebak dalam sihir air pada penyerang. Sihir air ini menunjukkan mereka dari pemberontak Almeria. Barier otomatis menagih semuanya, lalu Noah mengeksekusi mereka. Noah tidak membunuh semuanya, hanya membuat pingsan dengan aura Leviathan. Noah meminta bantuan Henry buat menginterogasi mereka. Noah memanggil Byron, memberitahu telah terjadi pemberontakan di Almeria. Memerintahkan membeli semua pakan kuda di Almeria dengan uang 10.000 rand ini untuk melemahkan pasukan kavaleri pemberontak yang mana di Almeria sendiri tidak ada pasukan kavaleri. Jadi kudanya berasal dari wilayah lain. Dengan begitu pasokan pakan kuda pemberontak akan terbatas. Sebenarnya Noah bisa membuat para pemberontak kelaparan, tapi itu akan berdampak juga pada warganya di Almeria, makanya memilih membuat kuda-kudanya kelaparan. Dengan ini, Noah sedikit membantu Henry dalam peperangan. Kaisar yang mendengar rencana Noah memuji lagi Noah, serta mengizinkan penambahan pedang pada simbol pangeran ke-13. Kekaisaran yang merupakan negeri prajurit menambahkan pedang pada simbol sendiri tanpa izin kaisar dianggap penistaan, bisa dihukum mati. Sedangkan yang mendapatkan simbol pedang atas izin kaisar adalah suatu kehormatan. Arigataki shiawase. Seorang prajurit di Provinsi Adora Almeria datang melapor dengan keadaan terluka. Melaporkan terjadi pemberontakan yang diinisiasi oleh atasannya. Dia yang tidak mau ikut serta melarikan diri untuk melapor pada Noah. Meski Noah sudah lebih dulu mengetahui informasinya, Noah tetap berterima kasih padanya sampai memberikan hadiah sebesar 1.000 rands ditambah mendapat perawatan luka karena Noah menghargai kesetiaannya.
Zoe datang ke Noah dengan wajah pucat, melaporkan seseorang memberikan uang 500 ren dengan pekerjaan menyuruh memberikan obat tidur ini pada minuman Noah. Zoe menangis, mengatakan mereka mengancam akan membunuhnya. Meski begitu, dia benar-benar tidak mau mengkhianati Pangeran Noah. Sebagai bentuk kesetiaan Zoe, Noah memberikan cek senilai 5.000 ren. ありがとうございます。 Lalu Noah meminum obatnya, menyuruh Zoe antarkan dia yang pingsan pada mereka dan menekankan pada Zoe segera lari setelahnya. Singkat cerita, Noah terbangun di tumpukan jerami dengan tangan dan kaki yang terikat. Noah memotongnya dengan cincinnya. Habis itu melihat apa yang telah terjadi dari ingatan yang disimpan Leviathan. 急げ。 Noah memahami situasinya. Dia akan dijadikan sandera. Noah menunjukkan dirinya pada pemberontak yang lagi istirahat. Melihat Noah yang mau melawan, mereka tertawa. Mereka menganggap kejadian sebelumnya Noah diselamatkan Pangeran Henry. Noah sebenarnya ingin mendapatkan informasi dari mereka, tapi yang dia lihat mereka hanya bawahan. Maka dari itu Noah menghabisi semuanya. Salah satu dari mereka membawa belati terkutuk. Di dalamnya terdapat banyak kebencian dari orang-orang. Belati ini sebenarnya akan dipakai buat mengeksekusi Noah. Orang inilah pembuat kutukannya, sang pemimpin pemberontakan Almeria. Noah melalui Leviathan menelan kutukannya. Dari kebencian orang-orang di dalamnya, Leviathan mengetahui lokasi pembuat kutukan. Noah pun menembakkan sihir air dengan bimbingan kebencian. Dengan kematian pemimpin pemberontakan, pasukan pemberontak dapat ditumpas Pangeran Henry dalam waktu singkat. Kaisar memanggil Noah, mengabarkan kematian pemimpin pemberontakan Almeria yang mati karena suatu pilar air yang datang dari langit. Kaisar yakin itu perbuatan Noah, jadi dia memuji Noah. Diadakan sidang bagi para pemberontak. Para pemberontak yang berhasil ditangkap, perintahkan Kaisar menghukum mereka dengan cara ditarik oleh kuda dan dicabik-cabik. Noah menolak hukuman itu. Dia ungkapkan kesalahan Kaisar memahami hukuman dalam hukum kekaisaran, menjelaskan hukum yang sebenarnya. Para pegawai pemerintah dibuat terdiam dan cemas. Baru kali ini ada yang melawan perintah Kaisar. Justru Kaisar menerima kesalahannya, berterima kasih pada Noah yang berani menegurnya, sehingga menghentikannya mencoreng nama baik kekaisaran. Para hadirin terkagum dan memuji Noah. Sebagai hadiah, Kaisar memberinya gelar bijaksana. Gelar pada statusnya sekarang menjadi pangeran bijaksana. Tibalah acara tahunan terbesar kekaisaran, seleksi ujian kesatria. Seleksi ini memang selalu meriah, tapi tahun ini lebih banyak yang datang menonton karena juri utamanya adalah seorang pangeran. Yang ini menjadi pertama dalam sejarah. Untuk ujiannya, Noah membuat para peserta menyerangnya, sementara dia hanya duduk. Leviathan yang memanifestasikan perwujudan dari cincinnya yang secara otomatis mendangkis. Penilaiannya tergantung seberapa jauh mereka bisa menyerangnya. Di hari ini pun juga tidak ada peserta yang memenuhi kriteria Noah hingga waktu mau gelap. Seorang cewek menjadi peserta terakhir di hari ini, namanya Shirley Grants. Tidak disangka, dia bisa menghancurkan perisai otomatis dan melukai lengan kanan Noah. Para kesatria langsung menahannya. Dianggap dia melakukan perbuatan terlarang karena melukai seorang pangeran. Justru inilah yang dicari Noah. Dia pun meluluskannya. Shirley menghadap ke Noah. Shirley masih merasa bersalah telah melukai Noah tanpa sengaja. Noah menyuruh tidak usah khawatir karena dialah yang menyuruh menyerang. Noah menyuruh lagi menyerangnya. Ya! Kali ini Shirley tidak bisa menembusnya. Noah katakan dialah yang membuat Shirley menjadi tidak sengaja. Kalau dia serius, yang tadi tidak akan menembusnya. Atas itu, Shirley bersumpah setia pada Noah, membuat stat ketahanan Noah naik jadi +E. Yang paling tinggi dari semua bawahan yang dia punya sekarang. Noah pun menjadikannya kesatria pribadinya.
Dokter istana bernama God datang. Dia menjahit luka di lengan Noah. Shirley tidak tahu ada metode menyembuhkan luka begini, soalnya di desanya tidak ada dokter. Orang yang terluka dan sakit hanya didoakan saja. Dokter katakan hal itu umum di desa-desa miskin. Noah memberitakan Shirley membawa orang-orang pekerja keras dan pintar dari desa Shirley ke sini, menyuruh God melatih mereka. Semua biaya akan dia tanggung. ありがとうございます。 Rowan membawa laporan hasil seleksi kesatria tahun ini. Rowan juga menyampaikan rasa terima kasih para kesatria. Berkat seleksi Noah, para kesatria yang direkrut semuanya unggul. Malamnya, Noah mendapat surat anonim. Isinya ada pergerakan dari sisa-sisa pemberontakan Almeria. Noah tahu pengirim surat ini adalah prajurit yang dia beri hadiah kemarin ini. Saat ini melakukan pekerjaan sebagai mata-mata untuk balas budi pada Noah. Noah sadar betul pekerjaan mata-mata sangat berbahaya tanpa latihan. Prajurit itu bisa mati kalau salah langkah. Atas itu Noah menyurati Pangeran Henry untuk menghentikan tindakan mata-mata si prajurit. Tidak berselang lama, muncul surat balasan dari Henry. Isinya prajurit itu terluka parah setelah tertangkap dan disiksa karena menolak membuka mulut. Saat ini telah diselamatkan pasukan Henry, tapi keadaannya masih belum sadarkan diri. Mengingat kata-kata Kaisar bahwa informasi adalah senjata, Noah menyalahkan dirinya yang tidak sadar lebih awal. Noah pergi ke jalan Kobal, mau mencari hadiah buat Henry atas membantunya menumpas pasukan pemberontakan Almeria. Banyak barang antik yang diperlihatkan Alan, tapi tidak ada yang membuat Noah tertarik, hingga diperlihatkan patung kaca Dewi peninggalan pengrajin Leslie. Karena ini karya seni yang telah hilang, hanya ada 2 patung Dewi ini. Noah membelinya seharga lebih dari 10.000 rands. Sebagai bonus karena Alan menunjukkan karya seni indah ini, Oscar muncul. Niatnya mencari barang antik. Dia terdiam melihat patung Dewi milik Leslie. Rupanya dialah pemilik satunya lagi. Noah langsung menghancurkan patung yang dia beli. Noah menyuruh Alan sebarkan rumor kalau patung Dewi yang kedua telah ditemukan tapi telah hancur. Oscar mengerti maksudnya. Dia pun berterima kasih pada Noah mengingat nilai patung Dewi dari Leslie miliknya sekarang meningkat karena tersisa 1. Di sisi Noah sendiri, dia menganggap patung ini hanya sebagai benda. Harta berharga baginya adalah manusia. Manusia yang setia padanya, bekerja keras demi memenuhi harapannya, dan mempertaruhkan nyawa demi memberinya informasi. 6 tahun berlalu, Noah menginjak umur 12 tahun. Satu pelayan heran melihat sudah 3 hari barisan orang yang memberikan hadiah ulang tahun buat Noah belum berakhir. Keterkejutannya bertambah saat Zoe bilang tahun kemarin sampai seminggu. Sekarang Noah bekerja di Kementerian Urusan Militer, bahkan menguasai Leviathan. Menteri Urusan Militer dipegang oleh Henry atas pencapaian memberantas pemberontak. Henry menanyakan pendapat Noah atas perintah Kaisar yang menyuruh Reis memberantas pemberontak di selatan. Reis adalah bawahan langsung Henry, pemimpin pasukan kedua dari tentara reguler kekaisaran. Noah menanyakan seberapa banyak pasukan yang Reis bawa sebenarnya. Nice. お前何を隠している？どうかお許しを。 Noah menenangkan Henry, mengatakan ini bukan masalah besar, tapi mengingatkan Reis bahwa tidak memberitahu Henry sebagai atasan adalah tindakan salah. Yang dilakukan Reis mendaftarkan banyak prajurit untuk melawan pemberontak tanpa sepengetahuan Henry dan melebih-lebihkan jumlahnya. Tentunya, dana yang akan turun mengikuti berapa banyak pasukan yang didaftarkan walau semuanya tidak ikut, sehingga uang lebihnya bisa dinikmati. Reis mengaku jumlah pasukannya yang dia daftarkan adalah 2.000. Karena ini menyangkut kemenangan kekaisaran, Noah tidak mempermasalahkannya. Dia membantu Reis mendapatkan uangnya dengan menyurati Menteri Keuangan, tapi menekankan pada Reis kalau dia tidak menerima kekalahan. Di jalan, Henry membicarakan soal pengalaman perang secara langsung. Henry menyarankan Noah turun langsung bertempur sebelum mengelola wilayah. Noah sebenarnya sudah siap kapanpun, dia hanya menunggu perintah Kaisar. Ada bocil yang terjatuh di depan jalan mereka. Bocil itu meminta tolong. Setelahnya muncul bocil lainnya yang diikuti dengan para kriminal yang menarik paksa para bocil. Noah menyuruh mereka belikan identitas, menegaskan pedagang budak tanpa izin adalah kejahatan serius. Mereka ini pedagang budak underground yang tidak memiliki izin. Takut terbongkar, mereka menyerang Noah.
Omigoto. Begitu Noah mau membawa bocil-bocil ini, seorang keluar dari gang menyuruh Noah berhenti, mengatakan para gadis itu miliknya. Meski tahu siapa Noah, dia menolak mengatakan namanya dengan alasan karena dia bekerja di bawah pangeran pertama, Gilbert. Dia sampai berani bilang, anggap saja Noah tidak melihat kejadian ini. Noah sebenarnya tidak mau berkonflik dengan saudaranya. Tapi situasi ini bisa merendahkan martabatnya karena mengalah dari seorang bawahan apalagi dilihat banyak orang. Terlebih, Noah ingin menolong para bocil ini. Noah pun menanyakan pada Henry apakah mengenal pria ini. Henry katakan tidak mengenalnya. Hal tersebut menjadikan alasan Noah menghukumnya. Noah perintahkan kesatria membawa orang-orang ini ke kediaman pangeran pertama. Jelaskan kalau orang-orang ini mengaku sebagai bawahan pangeran pertama, sementara para bocil dibawa Noah ke kediamannya. Malamnya, utusan pangeran pertama datang. Laporannya pedagang budak itu menggunakan namanya dalam beroperasi. Di saat dia mau membawa ke pengadilan, mereka meninggal dengan meminum racun. Noah kesal mendengarnya, kesal pada pangeran pertama yang membunuh bawahannya seolah tidak ada harganya, seperti kadal yang memotong ekornya agar dia terbebas dari kejahatan. Noah kesal begini karena menganggap bawahannya sebagai hartanya. Di sisi lain, Noah mengerti kenapa Gilbert melakukan tindakan kriminal. Gilbert yang seorang pangeran pertama tidak bisa mendapatkan tahta karena terlahir dari seorang selir. Makanya melakukan ini sebagai pelampiasan frustasinya. Noah memanggil Evelyn, melihatkan surat pengunduran diri seorang gubernur di sebuah wilayah kecil di Almeria. Noah menugaskan Evelyn mengatur wilayah itu sebagai penjabat resmi pemerintahan. Noah percaya Evelyn mampu melakukannya, melihat dari kecerdasan Evelyn selama ini. Akan sia-sia, kecerdasan seperti itu dipakai buat menyambut tamu saja. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi seorang Main. Dia tetap memilih bekerja di bawah Pangeran Noah secara langsung daripada mendapat jabatan di luar sana. Noah katakan, jika pekerjaan Evelyn baik, dirinya yang mengangkat Evelyn akan mendapat nama juga. Selain itu, Evelyn bisa kapanpun membuat janji temu dengannya. Hai, wakarimashita. Noah dipanggil Kaisar. Kaisar berterima kasih pada Noah telah menyelamatkan nama Gilbert. Noah sadar Gilbert melaporkannya langsung pada Kaisar untuk mengurangi kecurigaan. Kaisar langsung mengungkit soal Noah yang jalan-jalan tanpa identitas sebagai pangeran. Kaisar berandai jika dia melakukan penyamaran jalan-jalan keluar dan terluka akibat diserang, apa yang akan terjadi? Perdana Menteri pertama katakan yang menyerang itu akan menerima hukuman berat telah melukai Kaisar. Noah langsung menyangga. Menurut hukum, orang tersebut tidak menerima hukuman kejahatan terhadap keluarga kekaisaran kalau posisi Kaisar sedang menyamar. Orang itu hanya dijatuhi hukuman penyerangan. Hal tersebut membuat seisi ruangan terdiam. Di sisi Noah, dia merasa telah melukai martabat Perdana Menteri pertama. どうだ、賭けは世の勝ちだな。はい、おみそれしました。 Ternyata, Kaisar sebelumnya mengadakan taruhan kecil dengan Perdana Menteri pertama soal apakah Noah bisa menjelaskan mengenai hukum ini. Melihat Noah yang bisa menjelaskannya dan sangat menaati hukum, Noah diangkat Kaisar menjadi Menteri Hakim. ノアホーム新農大臣、万歳！ Noah langsung bekerja sebagai Menteri Hakim. Wakilnya bernama Vini Auzi. Memberitahukan gambaran kasar tugas Noah sebagai menteri. Pertama, mengkoordinasikan semua pengadilan di seluruh kekaisaran. Dan kedua, mengadili banyak kasus yang terjadi di ibu kota. Contohnya, kasus berat seperti pemberontakan. Jadi, bisa diartikan, Kementerian Hukum juga bisa berfungsi sebagai pengadilan umum. Atas dasar itu, Noah tanyakan padanya berapa banyak suap yang Vini terima. そのようなことは。 Noah tahu Vini berbohong. Noah katakan dia tidak menyalahkan Vini, hanya ingin tahu kebenarannya dan akan dia lupakan setelah keluar dari ruangan ini. Akhirnya Vini mengaku kalau kementerian ini menerima suap termasuk dirinya, tapi khusus dirinya hanya menerima suap beberapa ratus ren dalam setahun, terkhusus pada kasus yang mudah berakhir antara kedua belah pihak.
Dia memiliki aturan di mana bawahannya hanya boleh menerima suap 10 kali lipat dan melarang menerima suap kasus pembunuhan karena terlalu mudah terbongkar. Noah menganggap Vinny mendapat suap 500 ren setahun. Noah menggandakan 10 kali lipat jadi 5.000 ren. Sebagai ganti dari itu, Noah melarang Vinny menerima suap dan bantu dirinya memenuhi harapan kaisar. Vinny jadi mengerti kenapa Noah bergelar pangeran bijaksana di umur 6 tahun. Vinny mengembalikan uang dari Noah, berjanji tidak akan menerima suap, dan bersedia bekerja di bawah Noah. Dengan begitu start kecerdasan Noah jadi F plus E dari yang tadinya plus F. Noah bicara dengan Oscar menyangkut pengangkatan Henry dan Noah sebagai menteri. Memang Henry ada alasan pengangkatan karena telah menumpas pemberontakan, sementara alasan Noah masih ambigu. Noah mengkaitkan ini dengan cerita kekaisaran yang dulu hampir runtuh. Hal itu terjadi karena sistem kekaisaran dalam pemilihan putra mahkota yang ditentukan sejak lahir. Pangeran lain jadi menghabiskan hidup mereka tanpa tujuan sehingga stabilitas kekaisaran goyah. Atas dasar itu, kaisar saat ini memberikan setiap pangeran wilayahnya sendiri dan memastikan mereka menerima pendidikan yang layak. Noah katakan, mengangkatnya jadi menteri bukan sekedar menerima pendidikan yang dimaksud. Masaka. Oscar langsung menangkap maksudnya, yaitunya kaisar ingin melakukan pergantian putra mahkota. Tidak lama, seorang pelayan Oscar membisikkan sesuatu. すごいぞ。ノアの言った通りだ。 Dan tepat seperti dugaan Noah, Oscar besok akan diangkat jadi menteri keuangan. Ini menguatkan dugaan bahwa kaisar mau mengganti putra mahkota. Sementara itu di suatu tempat terjadi penangkapan pada sekelompok ksatria berjumlah 167 orang. Berdasarkan laporan Perdana Menteri pertama, mereka berniat menggulingkan kaisar dan mengangkat putra mahkota menjadi kaisar. Hal ini sesuai dengan laporan intelijen yang kaisar dapat sebelumnya. Perdana Menteri pertama memberitahu bahwa Pangeran Oscar telah mendapat kabar dia yang akan diangkat jadi menteri. Saat ini bersama Pangeran Noah. Kaisar yakin sekali Noah sudah tahu niat darinya melakukan ini. Kaisar menganggap Gilbert dan Albert tidak layak menggantikannya, makanya memberikan Henry, Noah, dan Oscar jabatan sebagai menteri untuk melalui ujiannya dan melihat siapa yang layak menjadi kaisar berikutnya. Noah mendapatkan laporan pemberontakan. Semua yang terlibat berhubungan dengan putra mahkota. Noah tahu alasan kaisar tidak mengambil tindakan langsung pada putra mahkota demi menghindari guncangan pada kekaisaran, karena pemberontakan putra mahkota adalah skandal sangat besar. Noah menemui kaisar. Noah mengambil hukum sesuai hukum berlaku. Pemimpin pemberontakan yang ditangkap tadi malam akan dipotong setengah badan dan yang lainnya akan dieksekusi. Demi menghindari amnesti dan terbukanya keterlibatan putra mahkota yang disembunyikan, Noah memilih mengeksekusi hari ini juga. さすがだノア。これからも期待している。 Saat kembali ke Kementerian Hukum, terlihat dua ksatria penjaga terbaring bersimbah darah. Di dalam lebih banyak yang tergeletak. Noah berhasil menemukan para penyusupnya, melumpuhkan mereka, dan mencegah mereka bunuh diri. Vinny datang melaporkan korban kebanyakan dari penjaga, dan semua yang berhubungan dengan pemberontakan telah dibunuh. Noah langsung yakin ini orang-orang putra mahkota yang ditugaskan menutup mulut orang-orang yang berhubungan dengan pemberontakan. Tidak ingin kekaisaran terguncang, Noah menusuk sisi samping perutnya sendiri, membuat 4 penyusup ini yang melukainya sehingga mereka menerima hukuman mati saat ini juga karena telah melukai pangeran. Noah tidak habis pikir dengan tindakan gegabah putra mahkota, tapi dengan ini kekaisaran bisa ditenangkan. Beberapa hari setelahnya, Noah diminta menemui kaisar. Kaisar telah mengetahui apa yang Noah lakukan. Dia pun berterima kasih atas tindakan Noah. Kaisar lalu mengajak Noah jalan-jalan. Kaisar ceritakan, di antara para kaisar yang dikenal sebagai pemimpin besar, 9 dari 10 menodai reputasi mereka. Noah tahu arah pembicaraan tentang pemberontakan putra mahkota. Kekaisaran ini sendiri mencapai puncak keemasan pada kaisar sekarang.
Pasti Kaisar sekarang akan digambarkan sebagai pemimpin besar dalam buku sejarah. Tapi jika pemberontakan Putra Mahkota berhasil, namanya akan tercoreng dan dijelek-jelekan. Selain itu, alasannya tidak mengambil tindakan langsung terhadap Putra Mahkota, karena itu akan menodai reputasinya di masa tua. Untuk membantu Kaisar, Noah membuat kebijakan dengan membentuk Pangeran Perdana Menteri yang membawahi kementerian yang dipegang Pangeran. Posisinya hanya di bawah sang Kaisar, dan yang mengisi posisi itu adalah Putra Mahkota. Tapi setiap Pangeran Menteri memiliki hak mengajukan banding langsung ke Kaisar. Ini untuk mencegah Putra Mahkota memegang kekuasaan langsung. すごいな。 Sebagai terima kasih, Kaisar memberikan hadiah. Noah diajak ke ruang harta kekaisaran. Di sana Noah berhak memilih apapun. Melalui Leviathan, menemukan benda yang memiliki kesadaran yang sama dengan Leviathan. Noah membuka kotaknya. これは Noah berhasil mengendalikannya. Benda berbentuk cincin ini namanya luthier. Elemen api Noah menjadi F+C. Setelah itu Kaisar menanyakan pendapat Noah mengenai pembayaran hukuman. Setelah Noah mengatakan pandangannya yang membuat Kaisar terkesan, Kaisar mengangkat Noah sebagai penasihat utamanya, sebuah jabatan kehormatan. Di jalan kembali, Noah menghubungkan Leviathan dan luthier, mewujudkan mereka jadi bentuk kecil, dan membiarkan mereka bertarung. Leviathan mendominasi, tapi luthier punya jiwa kompetitif. Selagi mereka bertarung, Noah mempelajari teknik mereka. Tiba-tiba level Noah yang tidak pernah naik, sekarang naik ke level 2, dan HP-nya juga naik 1 tingkat jadi E. Noah berangkap, ini karena perkembangan mereka. Setelah menjalani banyak pertarungan, luthier semakin kuat. Dia yang sebelumnya tidak pernah menang melawan Leviathan, sekarang di pertarungan ke-11, dia mengalahkan Leviathan bersama dengan perkembangannya. Stat api Noah naik ke +B dan levelnya jadi 3. Noah menyadari peningkatan ini. Dari level 1 ke level 2 cukup sekali pertarungan, level 2 ke level 3 membutuhkan 10 kali pertarungan. Ini mendadakan pertarungan bawahan tiap 10 kali lipat meningkatkan statusnya. Jadi untuk level selanjutnya bawahannya harus melakukan 100 kali pertarungan. Yang berarti ini tidak efisien buat menaiki level. Jadi Noah perlu mencari banyak benda sihir yang memiliki kesadaran. Henry menemui Noah. Dia memberikan sebuah kotak sambil mengatakan sarang monsternya sudah sempurna. Sudah saatnya pemburuan pertama Noah. Sarang monster adalah tempat yang dikelola Kementerian Militer dengan tujuan menjadi pemburuan pertama setiap pangeran. Kotak ini adalah buatan seorang peramal yang menentukan seberapa banyak pasukan yang dibutuhkan seorang pangeran dalam melakukan pemburuan ke sarang monster. Tidak disangka didapat angka 1, menandakan cukup Noah seorang yang pergi berburu ke sarang monster. Namun malamnya, Noah mendapat laporan Kaisar bahwa pemburuan Noah akan ditunda. Dengan alasan besarnya kekuatan Noah, pemburuannya harus dilaksanakan besar-besaran dan membagikan pencapaian luar biasa Noah ke seluruh kekaisaran. Noah pergi ke Jalan Kobal mencari benda sihir lagi. Di sana, melihat seorang arogan memukul pedagang karena tidak menjual padanya sebab benda yang diminta orang itu sudah dipesan orang lain. Noah menyampainya, mengatakan yang tadi tindakan intimidasi. Dia memperkenalkan namanya Dalem dari Kementerian Rumah Tangga dan bawahan langsung Pangeran Gilbert. Statusnya itu membuatnya bersikap arogan pada Noah meski tahu identitas Noah. Bahkan bilang seakan orang-orang di kementeriannya kebal hukum kecuali kejahatan internal dan menyuruh Noah tidak mengatakan apapun padanya. Noah kesal dengan kelakuannya. Noah menemukan celah dari tindakannya. Dia mengungkit soal Dalem yang padahal bawahan langsung Gilbert, tapi tidak memberinya salam sesuai hukum kekaisaran. Noah menyuruh Shirley menangkapnya. Noah mengikatnya di sebuah tiang, mempertontonkan pada rakyat hukumannya, yaitu dicambuk sampai ajal menjemputnya.
Besoknya, Don Ots, orang dari Kementerian Rumah Tangga, meminta izin menjadikannya bawahan Noah dengan alasan dia terkesan atas penyelesaian masalah kemarin. Noah menerimanya. Setelah kepergiannya, Noah memerintahkan Dylan menyelidiki orang tadi. Alasan Noah curiga padanya karena stat Noah tidak bertambah saat merekrutnya. Dari penyelidikan Dylan, orang tua Don Ots bekerja di bawah pangeran pertama dan Don Ots menyembunyikan identitasnya itu. Alan menemui Noah terkait permintaan Noah mencari benda antik yang dibawa Alan sebuah lukisan bernama Fuawa. Noah sadar lukisan ini terkutuk. Melihat Noah yang menyadarinya, Alan melihatkan replika lukisannya yang dibuat dalam waktu yang berdekatan. Dari pengamatan Noah pada keduanya, di lukisan terkutuk, gadisnya tumbuh lebih dewasa. Noah menebas kutukannya. Fuawa keluar dari lukisannya, lewat telepati memberitahu Noah kalau lukisan ini dibuat dari darahnya yang dicampur cat oleh pelukis yang membunuhnya. Sebagai balasan telah membebaskannya, Fuawa bersumpah setia pada Noah dan elemen tanah Noah naik jadi F+F. Fuawa bisa keluar masuk di lukisannya. Tidak hanya itu, dia bisa meniru orang sama persis dan mengatur tubuhnya jadi padat atau transparan. Zoe melaporkan kalau ibunya melihat orang mencurigakan di malam hari. Saat didekati, orang itu langsung kabur. Ibunya tidak bisa melihat wajah orangnya karena gelap. Noah tahu siapa itu. Dia pun membuat rencana. Malamnya di saat ibunya Zoe menutup gerbang belakang, dia dieksekusi dari belakang. Setelah melakukannya, Don Ots langsung pergi. Tujuannya hanya membunuh orang yang melihatnya kemarin malam. Rupanya ini Fuawa yang menyamar, sedangkan Noah bersama Zoe dan ibunya memperhatikan di balik semak-semak. Untuk sementara waktu, Noah meminta Zoe membawa ibunya ke kampung halaman dengan dalih menguburkan ibunya. Begitu masalah selesai, akan dia panggil lagi. ご主人様。ありがとうございます。 Fuawa ditugaskan mengikuti Don Ots. Dan Ots melaporkan tugasnya pada perantara, tapi dia ditusuk karena dianggap gagal. Saat membuka mata, ada Noah di sampingnya yang telah menyelamatkannya. Noah memberitahu saat terakhir Don Ots yang dibuang. Noah katakan kalau dia tidak akan membuang bawahannya sendiri. Don Ots berlutut, berterima kasih, dan bersumpah setia pada Noah. Baru dengan ini, stat angin Noah naik ke F+F. Don Ots selalu memberitahu rahasia tentang hadiah yang selalu diberikan Gilbert pada kaisar setiap tahun. Mendengar itu, Noah begitu terkejut. Dia buru-buru pergi ke tempat kaisar meminta kaisar jangan meminum lagi anggur Phoenix. Memang anggur Phoenix tidak memiliki efek bahaya. Tapi jika dipadukan dengan cakar naga dan disantap rutin tiap tahun, akan menjadi racun berbahaya. Cakar naga sendiri adalah makanan yang dimakan kaisar bersama putra mahkota setahun sekali dalam ritual menghormati leluhur. Jadi, tidak akan ada seorang pun yang mencurigai kematian disebabkan oleh kedua hidangan tersebut. Kematiannya hanya akan dianggap kecelakaan. Kaisar memberitakan kirim pasukan ke kediaman pangeran pertama. Setelah melakukan penyelidikan di sana, ditemukan bukti. Gilbert menguji racunnya kepada para budak sebagai kelinci percobaan. Rencana Gilbert dalam membunuh Kaisar dan Albert gagal. Gilbert berakhir ditangkap. Saat hendak kembali, Noah merasa ada yang aneh. Harusnya Kaisar yang memiliki intelijen yang sangat hebat tahu akan hal ini. Ketika Noah menengok ke belakang, Kaisar menghampirinya. Ternyata memang benar, Kaisar sudah mengetahui rencana Gilbert. Jadi selama ini dia tidak meminum anggur Phoenix. Melihat Noah yang sanggup mengatasinya dan tidak seperti pangeran lain yang ingin menjatuhkannya, Kaisar menambah posisi Noah, mengangkat jadi wakil menteri urusan militer, ditambah jadi jenderal pasukan pertama pengawal kekaisaran. Hal ini bertujuan untuk antisipasi jika kaisar terbunuh. Noah bisa merebut ibu kota dengan menggerakkan pengawal kekaisaran dan memilih pengganti kaisar yang sesuai. 俺がふさわしい人間を次期皇帝に。 Kaisar membicarakan Noah yang sebentar lagi mengelola langsung wilayah pemberiannya. Dengan ini, sudah waktunya Noah memikirkan calon istri. Kaisar menyarankan dari keluarga pamannya, putri dari pangeran petir. Noah tidak masalah siapapun itu, jika itu pilihan Kaisar.
Saat berjalan-jalan di kota, Noah melihat hal yang menarik. Ada seorang gadis yang menantang siapapun. Hadiahnya adalah dirinya sendiri. Jika kalah, harus membayar 3 rents. Si cewek dapat mengalahkan 5 penantang berturut-turut. Sampai di penantang ke-6, kakinya tidak bisa digerakkan yang membuat dia kena pukul sampai pingsan. Orangnya mau membawa si cewek. Noah menghentikannya. Noah mengungkapkan kecurangannya, di mana saat dia memulai serangan, temannya menembakkan suntik bius pada kaki si cewek. Noah lewat Leviathan memberikan intimidasi pada rekannya, membuatnya jatuh pingsan. Di tangannya terlihat alat menembakkan bius. Orang-orang tahu ini rekannya si penantang. Singkat cerita, si cewek terbangun. Noah memberitahukan kejadian sebelumnya dan menanyakan alasan kenapa melakukan hal tadi. Si cewek ceritakan kalau dia sebenarnya mengikuti ujian kesatria, tapi tidak lolos dan kehabisan uang. Noah heran dengan kemampuan seperti tadi. Harusnya si cewek lolos. Si cewek ceritakan setelah gagal, juri utama tahun ini, Pangeran ke-10, memanggilnya, menawarkan akan meloloskannya asal mau jadi wanitanya. Noah tidak ingin kemampuan seperti ini disia-siakan. Noah memberikannya uang agar bisa tinggal di ibu kota sampai ujian seleksi kesatria berikutnya, serta memberikan tempat tinggal yang diurus sama Gigi. Orang tadi datang, dia membawa rombongannya serta atasannya. Niatnya si balas dendam yang ada dijadikan samsak oleh Noah yang kini menggunakan luthier. Pemimpin kelompok mereka adalah bawahan Pangeran ke-10. Dia keringat dingin melihat Noah, bersujud meminta maaf sambil menyebut gelar Noah. Noah kali ini memaafkannya, tapi menyuruhnya menghukum bawahannya ini. Seseorang menepuk tangan, memuji kemampuan dan tindakan Noah. Melihat botol air yang dia gunakan, Noah langsung sadar ini siapa. Ohatsu ni ome ni kakarimasu. Raishin no tenka. Pangeran petir, Indra Ararat. Dulu ketika kaisar yang sekarang naik tahta, dia berdiri di samping kaisar sebagai wali. Kekaisaran yang kacau karena dipimpin kaisar kecil dapat diredam sama Indra, sehingga dia mendapatkan gelar petir. Setelah kekaisaran tendang, Indra pensiun dari jabatannya dan pergi ke wilayahnya. Alasan Indra kesini untuk menilai calon suami dari cucunya. Dia terang-terangan bilang kalau tidak cocok baginya, tidak akan dia setujui meski perintah kaisar sekalipun. Noah tanyakan apakah dia lulus. それは今から確かめる。なんだ、何かに押しつぶされそうなこの感覚。 Noah merasakan tekanan yang besar, mirip saat dia menekan Leviathan untuk mematuhinya. Noah sebenarnya mau balik memberikan tekanan dan melawan balik, tapi sesaat langsung dia hentikan. Dia berpikir mungkin saja Indra jadi kakeknya di masa depan. Tidak elok melukainya di depan umum. Jadi Noah hanya mengendalikannya agar dia tidak menang ataupun kalah. Indra sadar yang dilakukan Noah itu membuatnya senang. すげえな坊主。おいらの負けだ。 Indra memegang kepala Noah, meminta jagalah cucunya dengan baik. Dengan kesenangan yang dia dapat dari Noah, dia memilih semua minuman di sini, mentraktir semua orang. Indra lalu memberikan cincin pada Noah, cincin yang namanya Behemoth. Cincin tersebut membawa alam bawah sadar Noah ke sebuah padang rumput. Terlihat sapi berzirah emas yang mengarah ke Noah. Setelah mengalahkannya, stat cahaya Noah jadi F+J. Melihat Noah yang menaklukkan Behemoth dalam waktu singkat membuatnya makin tertarik pada Noah. Dia saja tidak bisa mengendalikan Behemoth, hanya bisa sampai Behemoth menyebut namanya. Noah mewujudkan benda sihir yang dia punya, Leviathan, Luthier, Fuawa, dan Behemoth. Setelah keempatnya bersama, kesadaran Noah terbawa lagi ke sebuah tempat. Noah mendengar percakapan 4 orang yang sudah ribuan tahun akhirnya berkumpul. Setelah terakhir kali dikumpulkan oleh orang dengan level 255 dan bisa mengembalikan seluruh kekuatan. Noah tidak tahu suara apa ini, tapi terasa familiar baginya. Orang-orang juga mendengar suara percakapan makhluk tadi. Karena yakin itu suara dari langit, jadi mereka anggap itu suara dewa, dan dewa menaruh harapan pada pangeran ke-13.
Noah merasakan hal yang baik. Dia meniru Indra memberikan 10 rens pada semua orang di sini sebagai hadiah kebahagiaannya. ありがとうございます。さすが神様に認められたお方。 Cewek tadi kagum dengan Noah. Dia berlutut di hadapan Noah, berjanji akan jadi kesatria Noah setelah lulus ujian seleksi kesatria berikutnya. Kaisar bicara dengan Indra. Kaisar katakan dia akan mencopot gelar putra mahkota pada Albert. Hal ini terkait dengan Gilbert yang dipilih dieksekusi oleh Albert. Padahal Noah sudah memberikan saran terbaik, yaitu hukuman seumur hidup. 叶うこともない定位を望むとは哀れなやつだ。 Jika orang dengan kelicikan dan kejam seperti itu naik tahta, akan terjadi pembersihan besar-besaran, terutama Henry, Oscar, dan Noah. Kaisar telah menemukan yang cocok menggantikannya, tapi jika dia umumkan sekarang, akan terjadi perselisihan. Noah sarankan membuat wasiat pewaris berikutnya, tidak dalam bentuk tulisan cetak yang bisa dianggap palsu, melainkan menyembunyikan di dalam tubuh, seperti gigi palsu, dengan mengukir tulisan di dalamnya. なるほど。すごいぞノア。その考えはいいぞ。 Pembicaraan berlanjut kembali ke pencabutan gelar putra mahkota. Alasannya akan dikemukakan dalam pencabutan adalah Albert tidak cukup mampu dipercayai kekaisaran. Kaisar ragu dalam penulisan surat pencopotan Albert dari gelar putra mahkota. Bagaimanapun Albert adalah anaknya. Noah menyarankan tuangkan saja perasaan sebagai ayah pada suratnya agar pesannya bisa dilihat Albert. Jika Albert mengerti, dia bisa menerimanya dan terus berjuang sebagai pangeran demi kekaisaran. Kaisar menyerahkan suratnya pada petugas penghubung kekaisaran. Noah melihat petugas itu bereaksi terhadap suratnya, Noah pun langsung menahannya. Beberapa hari setelahnya, di malam sebelum hari pencopotan gelar putra mahkota, seorang pelayan dari mantan kediaman Gilbert datang mengabarkan malam ini putra mahkota, pangeran kedua Albert, berencana memimpin kudeta malam ini, memaksa kaisar turun dari tahta. Cewek ini namanya Olivia, anak dari kepala pelayan kediaman Gilbert. Dia mendapat informasi dengan mengorbankan tubuhnya pada putra mahkota. Alasannya mengabarkan ini buat balas dendam pangeran Gilbert yang dieksekusi putra mahkota. Di sisi lain, dia tahu Noah memperjuangkan hukuman seumur hidup bagi Gilbert. Noah sadar kaisar mengambil peran dalam penyebaran informasi. Melihat kesungguhannya dan kesetiaannya, Noah merekrutnya jadi pelayannya. Saat kegelapan naik F+F, Albert mengumpulkan 1.000 pasukan. Pasukan yang berlokasi di Kementerian Militer, berorasi seolah dialah yang membawa kebenaran. Noah datang, meminta hentikan niat Albert. Hal ini hanya akan membawa kehancuran. Albert menolaknya. Dia pikir kalau dia akan dibunuh. Noah merasa sesang mendengarnya, mengingat surat yang dituliskan Kaisar pada Albert begitu dalam. Dalam menulisnya, Kaisar memendam kesedihan. Terlebih apapun yang Albert lakukan selama ini, Kaisar selalu berusaha menyembunyikannya. Noah mengungkapkan hal itu. Albertnya seolah tidak peduli. Yang ada dalam kepalanya hanya kekuasaan yang sudah dia tunggu selama 30 tahun. Albert mengingatkan Noah untuk tidak menghentikannya. Noahnya tidak mundur. Albert pun tersenyum lalu memerintahkan menangkap Noah. Luthier menyuruh Noah memanggil nama sejatinya untuk menggunakan kekuatan yang Noah inginkan. Noah memanggil nama asli Luthier, yaitu Bahamut. Bahamut muncul dengan wujud aslinya, naga api yang besar. Albert begitu tercengang melihatnya, sementara para kesatria ketakutan. Moi. Tidak ada semangat bertarung lagi pada kesatria. Noah mendekati Albert, mengatakan ini sudah berakhir. Noah katakan Kaisar akan sedih melihat anaknya saling bunuh. Jadi Noah memberikan racun, menyuruh Albert meminumnya.
Noah jelaskan, jika dia membunuh Albert, maka semua orang yang berhubungan dengan Albert akan dieksekusi sebagai pengkhianat dan Albert mati sebagai pengkhianat. Sedangkan jika meminum racun ini, akan ada alasan saat mengubah pandangan politik, Albert memilih mundur dan mengakhiri hidup sendiri. Dengan begitu, semua yang berhubungan dengan Albert akan selamat. Tidak hanya itu, putra Albert bisa menggantikan posisi Albert. Meski diberikan pilihan yang layak, Albert tidak mengambilnya. Dia memberitakan dua kapten kesatria menangkap Noah. Noah bisa melihat dua orang ini memiliki kemampuan dan kekuatan. Tidak disangka mereka malah menahan Albert. 何をする Alasan mereka tidak lagi mengikuti Albert karena kelakuan Albert selama ini. Mereka mengingatkan soal eksperimen Albert dalam membuka segel Leviathan yang memakan 120 korban jiwa. Di antaranya ada saudara mereka, bahkan ayah mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Terlebih lagi, sudah diberikan pilihan buat menyelamatkan semua orang, tapi Albert tetap memilih melawan. Mereka mengisyaratkan pada Noah untuk meminumkan Albert racun. Noah mengutus Olivia melakukannya sebagai balas dendamnya. Noah membuat skenario yang dia katakan tadi. Ditambah dua kapten kesatria ini mencoba menghentikan Albert. Olivia dan mereka berdua akan diberikan hadiah. Sementara semua pasukan di sini dan orang-orang kediaman Albert tidak dituntut apapun. Mereka berdua ini melakukan sumpah setia pada Noah. Kini stat dasar Noah semuanya naik, menandakan mereka orang yang berbakat. Kaisar yang telah mendengar beritanya memilih buat menyendiri sementara waktu. 3 tahun setelahnya, di ibu kota Almeria, Nizil, Noah secara resmi telah mengelola wilayahnya sendiri dan telah bekerja bersama istrinya, Audrey. いってらっしゃいませノア様。ああ、